Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pada kami siang hari ini Bapak. Hanya nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih bangkit berdiri saudaraku. Kita mau bersuara memuji nama Tuhan. Kita akan pujian kita. Ku cinta keluarga Tuhan.
Kini saatnya kita akan membuka ruang kesaksian. Jika ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kami persilakan. Sebelumnya mari kita ke pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini kasihnya Tuhan luar biasa kepada kami. Karena itu saudaraku, itu oleh karena kemurahannya Tuhan kepada kami, kesehatan yang Dia berikan kepada kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga memang banyak cobaan, persoalan yang kita hadapi. Aku mengharap saudara yang kekasih, saudara kami di dalam doa. Karena banyak kata orang, karena tadi untuk ngurus KTP banyak ngomong orang. Tengoklah nanti sinatela itu mana dia nanti keluar KTP-nya itu. Udah telepon ke sana itu, enggak keluar itu nanti. Sia-sia itu nanti pengorbanannya ke sana, pikir ke sana. Tapi puji Tuhan, harus aku kuat di dalam doa. Ini Ama Gembala selalu menemani kami pikir ke sana ke Panda. Tapi itulah karena kasihnya Tuhan kepada kami, saudaraku, bisanya dijawab Tuhan, bisanya keluar, biar sedikit bantuan itu saudaraku, bisanya keluar. Bukannya karena kekuatan orang yang bilang begitu, begini, begana, enggak. Tuhan mendengarkan itu, selalu Tuhan membegitukan kami. Tapi karena begitu saudaraku, biarpun sedikit, biarpun karena kasihnya Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Kuserahkan kepada Bapak Gembala, biarpun satu saat semi aman. Terima aman. Terima kasih saudaraku, bukannya karena kekuatan kita,
nggak mengharap bantuan itu saudaraku, tapi orang yang karena kasihnya Tuhan kepada kami ada sedikit, karena kemuliaan Tuhan tapi dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Jika ada yang masih mau bersaksi, baik, tidak ada. Kini saatnya kita akan memberi persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Kami juga sudah bersorak bagi nama-Mu, dan kami juga sudah bersaksi di hadapan-Mu Bapa. Bapa, biarlah kesaksian saudara kami ini Tuhan, Engkau dengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kini saatnya kami akan memberi persembahan kami. Berkati apa yang kami beri hari ini Bapa. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu, dan juga kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, sungguh bangga Bapa. Dibalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman-Nya. Kita akan pujian kita, Kau hiasi kehidupanku.
ya Tuhan, Kau sangat baik bagi kami dan teramat baik dalam hidup kami. Bapa, kami telah memuji dan menyembah-Mu dan bersorak-sorak bagi-Mu. Bahkan kami bersaksi atas kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, ajar kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau berikan kami kebenaran, Kau berikan kami hidup kekal, Kau sucikan, Kau kuduskan kami. Tuhan tinggal di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, jaminan hidup kekal yang Allah karuniakan bagi kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hidup hari ini oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memperhatikan hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Roh Kudus penghibur memimpin kami agar kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bersuka cita, kami bangga punya Yesus, di mana Tuhan selalu perhatikan kami. Di tengah-tengah kesusahan kami, Allah selalu menyertai kami. Tuhan selalu buka jalan keluar, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu siang hari ini yang kami dengar, Allah mengurapi telinga kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami. Kami berdoa segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengganggu hati pikiran kami. Kami berdoa, kami tolak, kami usir. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kuduskan hati pikiran kami Bapa. Urapi mulut lidah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan lanjut ya firman Tuhan hari Rabu. Percayalah kepada Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus, saudaraku, setelah Dia mengalami melewati pencobaan selama 40 hari 40 malam. Yesus memberitakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata bertobat, saudaraku, apa yang dimaksud Yesus itu bertobat, itu yang saya sampaikan hari Rabu, bertobat dari dalam, bukan bertobat dari luar. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita bertobat dari luar kalau kita hidup di bawah Taurat. Tapi Yesus bermaksud bertobat dari hati saudara, hati saya. Itu pertobatan yang sejati. Boleh kita berkata kepada anak kita, kepada cucu kita, kita bilang, nak jangan nakal. Dia pasti akan gak nakal tapi sementara. Karena pertobatannya semua Bapak Ibu. Ada orang bertobat anak-anak, dia mungkin anak-anak gak mau nakal karena ada keinginannya. Dia supaya dapat jajan, dia gak nakal. Tapi pertobatan yang sejati itu dari hati Bapak Ibu. Kesadaran yang sesungguhnya. Gak dipaksa ke gereja, dia akan datang ke gereja. Gak dipaksa dia membantu orang tua, pasti dia bantu orang tuanya. Karena perubahan dari dalam, bukan dari luar. Orang selalu memandang dari luar Bapak Ibu. Orang selalu mengajar dari luar. Sebetulnya Injil itu saudaraku berbicara pertobatan dari dalam. Perubahan hati, perubahan pikiran. Kita mesti berubah. Amin. Saya selalu mengajar perubahan dari luar, dari dalam, bukan dari luar. Karena itu yang Yesus ajarkan hari ini buat kita, Bapak Ibu. Kita nggak hidup
Taurat mengajar kita supaya kita hidup lebih benar. Tetapi tahu gak saudara, Taurat harus dilakukan dengan sempurna. Satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tuhan menuntut kesempurnaan di bawah Taurat. Sementara kita gak bisa sempurna. Kita sadari dulu Bapak Ibu. Apakah Tuhan gila? Enggak saudara. Dia menuntut kesempurnaan dari kita, tapi kita dikatakan tidak bisa sempurna karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tuhan gak gila saudara. Apa rencana Tuhan di balik semua itu? Taurat diberikan supaya manusia sadar bahwa kita membutuhkan juru selamat. Bahwa kita sadar kita tidak mampu untuk melakukan hukum-hukumnya Tuhan karena terlalu kudus dan terlalu sempurna. Halo? Kalau ada manusia dapat melakukan Taurat dengan sempurna, dia sebanding dengan Yesus. Karena hanya hari ini kita akan baca firman Tuhan, Roma pasal pertama. Roma pasal pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama yang dua ayat. Injil itu kekuatan pasal pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sudah Bapak Ibu? Ya, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil memberitakan orang benar hidup oleh iman, bukan karena perbuatan saudara. Sekali lagi, orang benar dikatakan di sana hidup oleh iman, tidak perbuatan. Kita harus garis bawahi dulu. Orang benar hidup oleh iman. Taurat berbicara dari luar, perbuatan kepada perbuatan. Lakukan dan lakukan dan lakukan, maka kamu akan benar. Injil berbicara dari iman kepada apa? Iman. Coba kita lihat tadi ayat 17. Sebab dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi hanya di dalam Injil lah nyata kebenaran Allah. Kita akan lanjut. Yang bertolak dikatakan dimulai, bertolak ini dimulai dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi orang percaya tapi percaya. Karena orang yang percaya dengan benar itu akan mengubah hidupnya, akan mengubah karakter hidupnya. Orang yang tidak percaya saudaraku, dia akan salah jalan. Dia akan cari jalan lain selain daripada Kristus. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, yang punya iman yang kokoh, sekali lagi dia akan berharap, dia akan hanya mengandalkan Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya percaya kepada Injil. Amin. Kita lihat ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa arti Injil? Injil artinya kabar baik. Itu artinya Bapak Ibu. Injil itu bahasa Indonesianya kabar baik. Kabar baik apa ada dalam Injil? Kabar keselamatan, kabar pengorbanan Kristus buat dosa-dosa kita, kabar tentang kehidupan kekal, kabar tentang bahwa Yesus telah bayar lunas dosa-dosa kita, bahwa kita telah diampuni, disucikan dan dikuduskan. Amin. Kita jangan berpikir hari ini Bapak Ibu kita dikuduskan, dibenarkan karena perbuatan kita. Bukan. Kita dikuduskan, kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Makanya dikatakan bertolak dari iman, memimpin kepada iman.
Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Satu orang melakukan dosa, semua orang berdosa. Tetapi satu orang melakukan kebenaran, semua kita beroleh kebenaran. Begitu saudara. Siapa itu? Adam yang melakukan dosa, kita semua berdosa. Yesus yang setia mati di kayu salib, saudaraku, dia taat kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Dia lakukan Taurat dengan sempurna. Kita beroleh kebenaran. Satu orang berbuat benar, kita beroleh kebenaran. Awalnya satu orang berbuat dosa, semua kita berdosa. Tapi Yesus membenarkan kita hari ini. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri. Kita nggak boleh berbangga diri, saudara. Kita nggak boleh merasa puas, oh saya dah hebat. Apa yang kita alami hari ini, mujizat, kebaikan Tuhan itu hanya anugerah Tuhan. Hanya Yesus yang melakukan, kita yang memperoleh berkatnya, Bapak Ibu. Kita mesti sadar. Kita harus sadar betul bahwa hidup adalah anugerah. Amin. Gak ada di sini kita berbicara kemampuan, kesalehan, kebaikan kita. Karena Yesus baik, maka kita baik. Iya. Kita akan lihat firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudaraku, Injillah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Taurat gak bisa, Bapak Ibu. Hari Rabu saya sampaikan bahwa Taurat itu semacam rambu. Pengadilan gak bisa mengadili saudara, polisi gak bisa tangkap saudara kalau tidak ada hukumnya. Ilustrasinya, kalau saudara gak pakai helm, kalau gak ada hukumnya di lalu lintas, saudara gak bisa ditangkap, Bapak Ibu. Itu hukum kalau di pemerintahan itu dirumuskan dulu di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah hukum keluar itu disahkan, saudaraku, barulah hukum itu bisa dilakukan di umum di masyarakat. Jadi kalau saudaraku sebuah kejahatan yang tidak ada hukumnya, dia nggak bisa ditangkap. Jadi kalau kita nggak pakai helm, itu ada undang-undangnya, Bapak Ibu. Maka undang-undang itu yang akan menghukum kita. Begitu. Taurat itu sama. Kalau nggak ada hukum, saudaraku, kita nggak bisa dihukum Tuhan. Karena dikatakan terkutuklah dia yang tidak setia melakukan hukum Taurat ini. Semua bangsa itu berkata amin. Tuhan sudah buat hukumnya. Siapa yang tidak setia kepada Taurat, dia akan terkutuk. Kita tahu semua terkutuk. Karena nggak ada yang setia kepada Taurat, Bapak Ibu. Karena nggak ada yang sempurna melakukan Taurat sehingga kita terkutuk. Maka manusia semua terkutuk, saudara, di bawah Taurat. Paham? Taurat itu kan nggak bisa dilakukan, karena Taurat itu menuntut sempurna. Kita nggak bisa sempurna. Akhirnya apa, saudaraku? Hukumnya terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum ini dengan setia. Maka semua manusia ada di bawah kutuk. Siapapun dia di kolong langit, semua ada di bawah kutuk. Upah dosa adalah maut. Kalau orang sudah terkutuk, bagiannya adalah neraka, saudara. Sehingga Allah melihat manusia ada di bawah kutuk. Maka Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, kenapa saudara semua di bawah kutuk? Tidak ada yang lolos dari maut. Semua ada di bawah kuasa maut. Halo? Upah dosa adalah maut. Siapa yang tidak setia kepada Taurat, dia ada di bawah, dia berdosa, Bapak Ibu.
Dia ada di bawah hukum maut. Nah, semua manusia terkutuk. Tuhan mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan kita. Sama-sama katakan, karena begitu besar kasih Allah akan saya. Sama-sama katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada saya, sehingga Ia mengaruniakan Yesus buat saya. Begitu saudara. Jadi Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli bagimu. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ya, coba kita buka coba kita lihat sebentar di sini, saudaraku. Apa yang disampaikan Yesus, kita buka firman Tuhan yang kemarin, Markus, yang kita lihat. Markus pasal pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa Yesus enggak sampaikan lakukanlah Taurat? Taurat kan sudah ada. Taurat itu Bapak Ibu diberikan di Gunung Sinai. Kenapa Yesus enggak katakan bertobatlah, percayalah, bertobatlah, lakukanlah Taurat? Bukan. Yesus memberikan solusi, jawaban supaya kita lepas dari untuk maut, Bapak Ibu. Dikatakan di sana bertobatlah, dikatakan percayalah kepada Injil. Bahasa Batak paubahon roh. Ini yang perlu dirubah, Bapak Ibu. Makanya saudaraku, Tuhan berkata kepada orang Farisi, hai engkau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, cucilah cawan itu dari dalamnya, maka akan bersih dari dalam keluar. Artinya Bapak Ibu, yang perlu dirubah bagi kita hari ini hati kita. Itu perubahan yang sejati. Orang Farisi, Bapak Ibu tahu Farisi, ahli Taurat. Kalau saudara, dia selalu mengajarkan saudaraku, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Sementara dia sendiri lakukan itu. Karena orang gak paham ke saudara. Makanya Yesus katakan, hai engkau orang munafik, selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tapi balok di matamu kamu gak lihat. Karena orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengagungkan hukum saudara, mereka akan terjerat dengan hukum. Paham saudara? Karena di dalam diri mereka gak ada kasih. Mereka selalu saudaraku menghakimi, justice menghakimi jadi hakim. Lihat tuh, gak benar kan? Lihat tuh, gak benar kan? Lihat tuh, gak benar kan? Dirinya gak dilihat Bapak Ibu. Begitu saudara. Yesus mengajar kita dari hati. Makanya kalau ada jemaat Tuhan yang salah di luar, jangan saling menghakimi Bapak Ibu. Kita pun gak sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Kita gak sempurna. Jangan jadi hakim. Siapa yang mengangkat kita hakim Bapak Ibu? Mengadili seseorang. Pak Lauli dihakimi, siapa jadi hakim dia? Saya dihakimi, siapa mengangkat dia hakim saya? Kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Gak ada yang bisa menghakimi saudara. Gembala pun gak bisa menghakimi saudara. Iya. Akhir zaman ada hakim yang adil. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mengangkat kita hakim? Siapa yang berhak mengadili saudara? Gak ada. Makanya dikatakan firman, orang-orang yang biasanya mengagungkan hukum, dia akan terjerat dengan hukum. Karena apa saudaraku? Karena hukum tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna. Betul gak? Kita berkata jangan berdusta, yang padahal kita berdusta. Iya, itu disebut orang munafik.
Makanya orang tahu nggak saudara, siapa sih orang yang paling benci dengan Yesus? Ahli Taurat, Farisi yang suka mengganggu-ganggukan hukum. Tapi orang yang mencintai kasih akan dekat dengan Yesus. Amin. Ya, jemaat di tempat ini, milikilah kasih Tuhan Bapak Ibu. Jangan jadi hakim. Kita harus membangun. Kita harus membawa orang-orang kepada Kristus. Iya, jangan hakim. Karena kita nggak ada mengangkat kita jadi hakim bagi dia. Saya nggak bisa menghakimi siapapun, kecuali saya bisa bawa dia kepada Yesus, supaya dia bisa mengenal kasih Kristus. Amin. Kita harus bertobat dari dalam, bukan dari luar. Orang yang bertobat dari luar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dilihat semata-mata itu bagus. Seperti apa kuburan di Lamur Putih. Hidupnya saleh, kelihatan sempurna, perfect, itu hebat. Tapi hatinya hancur dan busuk, Bapak Ibu. Iya. Tapi orang yang hidup dalam kasih, di dalam bersih, di luar juga bersih, karena dia tulus kepada Tuhan. Amin. Ini yang perlu dibersihkan. Pertama, buat jemaat, rubah hati saudara. Kita semua di sini harus mau mengubah hati kita. Jangan keraskan hati saudara. Rubah hati untuk percaya kepada Injil. Injil artinya kabar baik. Di luar Injil jangan percaya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Gembala, apakah hukum Taurat itu harus kita lakukan? Kita lakukan, itu firman Tuhan. Kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berzina, kita nggak boleh mencuri. Tapi kita nggak hidup di bawah hukumnya. Paham saudara? Karena ada konsekuensinya di bawah hukum itu. Kalau kita, saudaraku, nggak pakai helm, kita di mana ditilang, kalau nggak didenda. Itu di Taurat. Tapi saudaraku, contohnya itu konsekuensinya sudah nggak ada. Tapi kita harus tetap pakai helm di jalanan. Paham? Walaupun dendanya, kutuknya ada yang bayar, kita harus tetap pakai helm. Untuk apa? Keselamatan kita. Betul. Walaupun kita nggak hidup di bawah kutuk Taurat, saudaraku, tapi firmannya harus kita lakukan. Karena itu firman Tuhan. Amin. Tapi kita melakukannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Paham? Karena saya sudah benar, karena saya sudah suci, karena saya sudah kudus, saya tidak boleh berzina. Karena saya sudah suci, karena saya sudah kudus, saya tidak boleh mencuri. Paham? Begitu saudara. Kabar baik maksudnya di situ bahwa kita dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma, gratis. Kita hari ini dibenarkan, Bapak Ibu. Saudara sudah suci, saudara sudah kudus. Setiap kamu duduk beraktivitas, baik tidur, yang ada di pikiranmu, ingat, kamu sudah suci dan kudus. Sekalipun kamu tadi berbuat dosa, kamu harus tetap percaya, kamu tetap kudus dan suci. Amin. Karena orang benar hidup karena iman. Itu kan iman, saudara. Saya kudus, saya benar. Itu kan iman, bukan perbuatan. Coba kita lihat Galatia pasal 1 ayat 8. Ada Injil lain, saudara. Jadi apa ini Injil lain? Sebentar, kita akan belajar sebentar. Galatia pasal 1 ayat 8. Buka firman Tuhan. Jadi kita harus betul-betul belajar. Makanya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan itu harus kita pelajari sungguh-sungguh. Mana yang benar, mana yang sesat. Kalau Injil memberitakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, kamu masuk surga, itu berarti peraturan. Iya, kita akan lihat. Galatia pasal pertama ayat 8. Coba kita lihat. Aku heran, kata Rasul Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus
telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Apa itu saudaraku Injil lain? Injil lain itu yang diputarbalikkan seakan-akan kita masuk surga karena perbuatan kita. Kembali kepada Taurat. Sekarang gereja tidak mengajarkan Taurat murni, tapi yang diajarkan adalah campuran Bapak Ibu. Pertama, kita diselamatkan karena iman. Kedua, kita diselamatkan karena perbuatan. Ini kan campuran. Mana saudara yang benar? Kalau kita dibenarkan karena perbuatan, maka sia-sialah Yesus mati di mana? Disalib. Kita nggak karena perbuatan diselamatkan. Kita jelas dalam firman kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Kita melakukan pembenaran hari ini, kita melakukan kebaikan karena Yesus semuanya. Malu dong saya kalau saya mencuri, karena saya anak Tuhan, karena saya sudah suci dan kudus. Betul nggak? Malu dong saya mencuri, karena pertanggungjawaban saya hanya kepada Yesus, bukan karena orang Bapak Ibu. Amin. Kita semua pertanggungjawabannya kepada Kristus. Makanya nggak bisa kita menghakimi, jadi hakim di sini, mengadili. Wah ini Pak ini begini, nanti dia masuk neraka. Siapa yang mengangkat Anda hakim? Orang jahat aja nggak bisa kita hakimi. Kalau dia bertobat sebelum mati gimana? Seperti disalib Tuhan Yesus yang sebelah kanannya. Kan ada di sebelah kanan Tuhan yang di atas salib. Berdosa kiri kanan, kan orang berdosa, tapi di atas salib dia bertobat. Apa kata Tuhan? Hari ini kau bersama-sama aku di mana? Di Firdaus. Makanya saudaraku, kita melihat orang berdosa pun kita nggak bisa hakimi, karena mana tahu dia pas mau mati, napasnya sudah ngap-ngapan, dia bertobat. Saudara, Tuhan Yesus ampuni saya bertobat, saya terima kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, mati, masuk surga. Lah kita menghakimi dia, rupa-rupa yang menghakimi nggak masuk surga. Hati-hati, jangan di sini jadi hakim. Amin. Kita harus memiliki kasih, bukan hakim, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gereja mengajarkan kasih, bukan menuntut perbuatan. Amin. Kalau jemaat kekurangan, jemaat yang lain berkelimpahan, berilah yang kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa tadi yang disaksikan Inang Natalia? Memang beberapa hari ini kami ke Pandan mengurus KTP si Natalia. Hari Jumat setelah biodatanya keluar, kami kejar ke kantor pos karena saya lihat jamnya sudah jam 4 tutup. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hanya kami yang ditunggu kantor pos. Padahal gak ada lagi orang. Ini keajaiban Tuhan. Kami bilang sama Natalia masih sempat gak kita kejar ini? Karena hari Senin kamu capek lagi bolak-balik kemari. Puji Tuhan kami sampai di situ karena lama sekali apanya keluar. Jadi apa yang dikatakan Inang Natalia tadi, kalau ada orang katakan mana keluar itu surat itu, masa sih nggak keluar? Pasti keluar lah. Kalau kita dilindungi Tuhan, pasti semua berjalan dengan baik. Kalau secara pribadi sih Wakil Bupati kawan sayanya, kalau itunya, tapi kan saya nggak mau hubungi itu apalah hubungin itu. Kalau wakil itu kan teman saya, dia hari ini saudara Wakil Bupati mau dilantik. Hari ini saya berdua sama dia di Utabalang itu, berdua kami di kebunnya dan di situ. Kalau soal itu, tapi kan kita biarlah tetap mengandalkan Tuhan.
Amin. Kita nggak boleh mengandalkan yang lain. Walaupun kita dekat dengan bupati, nggak wakil bupati, nggak suka masalah sepele harus kita hubungi dia, masalahnya itu merepoti orang. Lagian nggak perlulah. Amin. Kita harus berjalan sesuai rencana Tuhan aja. Sahabat perlu, kawan perlu. Kita harus banyak punya relasi. Iya, wakil bupati hari ini mau dilantik ke Medan, kami di kebunnya berdua. Sorenya dia berangkat ke Medan. Dia pulang dari Medan habis dilantik, ditelepon saya suruh datang ke kantor DPR. Habis itu Bapak Ibu memasuki rumahnya, saya diundang juga. Kalau soal itu, kemarin juga saya telepon dia, ini Bapak Novi dari rumah Bapak Sinopi kemarin soal proposal gereja. Ini Bapak Sinopi kemarin, saya telepon wakil bupati dari rumahnya. Tapi kan nggak terlalu kecil lah urusan-urusan begitu kita hubungi Tapting 2 kan, iya kan? Lagian Tuhan Yesus yang paling penting buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang penting sehingga kalian diberkati Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku, kita harus punya kasih. Kita nggak boleh jadi hakim. Amin. Jangan jadi hakim. Wah, ini kan pasti masuk neraka nih. Nggak bertobat dia nih. Iya, nggak bisa. Injil lain itu saudaraku yang dimaksud Rasul Paulus. Coba kita baca. Dengarkan baik-baik. Aku heran dikatakan bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Pertama, jadi kalau ada orang beritakan Injil di luar daripada Injil ini, terkutuk. Sekali lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, kutukan ganda. Jadi kalau ada orang memberitakan Injil lain, terkutuk 2 kali lipat kutukannya, Bapak Ibu. Hati-hati. Ada saudara pernah baca enggak? Ada kantong anggur yang lama dan yang baru. Jadi Tuhan katakan anggur baru tidak boleh disimpan di kantong yang lama. Iya kan? Anggur baru tetaplah di tempat yang baru dan anggur lama tetaplah di tempat yang lama. Karena kalau anggur lama saudaraku dimasuki anggur baru akan apa? Pecah tempat anggur lama karena sudah tua kan. Jadi kalau kita masukin anggur baru dia pasti pecah. Jadi yang lama biarlah di tempat yang lama, yang baru biarlah di tempat yang baru. Tahu saudara, perjanjian lama Taurat dengan perjanjian baru kasih karunia itu gak bisa digabung. Kalau digabung saudaraku pecah. Paham? Pengajarannya akan pecah. Gereja-gereja hari ini banyak mengajarkan campuran. Paham saudara? Diajarkan Injil, diajarkan Taurat, kedua-duanya digabung sehingga orang bingung mana yang saya lakukan. Ya kan? Apalagi kita dari anak kecil dididik Taurat, jangan membunuh, tapi nggak disampaikan sampai tuntas Bapak Ibu. Taurat itu kan ada 300 hukum, bukan 10. Jangan saudara hanya menganggap 10 itu yang tertulis di batu di Gunung Sinai. Masih banyak lagi saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya saya katakan hari Rabu saudaraku, bahkan ya maaf nih ibu-ibu, dapat bulan aja ada aturannya di dalam Taurat. Makan babi nggak boleh, makan yang bersisik nggak boleh. Itulah yang diikuti Advent. Hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu Bapak Ibu. Supaya kita paham. Itu aja udah ada perubahan.
Kenapa hari Minggu jadi ibadah Kristen? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Dia mati hari Jumat. Jadi hari Minggu adalah hari kemenangan buat kita. Sabat itu hari Sabtu. Makanya orang Yahudi hari ini ibadah Sabtu, Bapak Ibu. Nah, ada orang Kristen ikut-ikutan Advent. Ikut-ikutan, saudara. Makanya Advent itu banyak mengadopsi Taurat. Itu ajaran campuran. Kita harus hidup di dalam Injil yang murni. Amin. Kita lihat benar nggak Pak, bahwa ada Injil yang murni, ada Injil campuran. Itu tadi Injil lain. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 20. Saya rindu kita semua hidup di dalam Injil, Bapak Ibu. Gak boleh hidup di peraturan. Kita harus hidup di dalam kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Harus hidup di dalam kasih. Saya gak membutuhkan peraturan. Saya membutuhkan kasih dari saudara. Kita harus saling mengasihi. Karena itu ajaran Yesus. Kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah sesamamu manusia. Di dalam kasih, saudaraku, tidak akan ada kejahatan. Yakin gak? Kalau saya mengasihi Pak Laudi, saya gak akan curangi dia. Saya tidak akan tikam dia dari belakang. Saya tidak akan kecewakan Bapak ini, karena saya mengasihi dia. Amin. Di dalam kasih gak ada kejahatan. Yakin gak? Di luar kasih pasti ada kejahatan. Iya. Makanya kita membutuhkan kasih, Bapak Ibu. Kasihilah gembalamu, saya kasihi saudara. Amin. Iya, kita saling mengasihi. Kalau kita mengasihi, ada orang masuk ke gereja kita untuk menghancurkan kita, gak akan bisa. Kita akan kuat, Bapak Ibu. Iya. Karena kita saling mengasihi, kita sehati, kita sepikir, kita seperasaan. Apa kesusahan Pak Loli itu kesusahan saya. Apa kesusahan gembala itu juga kesusahan. Apa enggak enak? Amin. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20. Saudara masih kuat nggak? Karena masih berapa, belum sampai 1 jam. Ya, kita akan lihat sebentar lagi Kisah Para Rasul pasal 20. Kita lihat Bapak Ibu. Ini Injil kasih karunia. Jadi ada Injil lain tadi kan? Kita harus hidup di dalam Injil kasih karunia. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kita lihat. Jadi waktu kami buka pos PID Ngadol Bapak Ibu, ada teman saya Marga Panalu ini yang punya kibut ini, sekarang ada di rantau. Jadi orang kami waktu mendirikan pos PI di Huta di Ngadol, di palang gereja itu ini kami buat ayat. Ya, jadi Pak Manalu pun saya nggak mau menghakimi dia. Emang dia ada sesuatu masalah yang sedang dia alami sehingga dia pindah dari rumahnya. Tapi waktu itu saya tetap kuatkan dia nggak usah pindah. Tapi mungkin dia nggak kuat. Ini ada yang gembala dan termasuk orang yang sangat dekat dengan saya juga, yang berkorban juga untuk pelayanan. Tapi karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia mungkin nggak bisa melihat orang-orang sekitar karena di kampung itu dia juga tahu desa, dia juga Hato Bangun di Ngadol di Huta Godang. Jadi mungkin dia nggak berbuat, tapi saya tetap katakan, sebesar apapun dosamu, Tuhan pasti ampuni. Tapi mulai hari ini kamu harus berubah dan bertobat. Tapi dia bilang, Amang, saya tidak akan bisa lihat tetangga, saya tidak akan kuat. Akhirnya beliau pindah dan sekarang tinggal di Kisaran. Itu rumahnya ada di sana, rumahnya belum masih dijual. Nah, saudaraku, sebagaimanapun dosa seseorang, kita jangan hakimi. Kita justru angkat dia, kita beri pencerahan, kita beri kekuatan. Amin. Begitu. Sekali lagi buat jemaat, kalau ada tetangga saudara berdosa apapun, jangan hakimi, tapi kasih dia solusi.
Yesus kan memberikan solusi, bukan justice, bukan pengadilan, bukan hukuman. Jadi buat kita di sini, kalau ada anak-anak kita juga sejahat apa, jangan saudara hakimi langsung. Kalau kita berdoa, Tuhan jamah dia pasti bisa berubah. Amin. Itu buat kita pertama, jangan menghakimi Bapak Ibu. Tadi bertobat, mengubah hati kita. Yang kedua, jangan menghakimi. Ya, terus kita baca tadi. Kita baca ayat pasal 20 ayat 24. Kita lihat firman Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi dikatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi ada Injil kasih karunia, ada Injil lain Bapak Ibu. Jadi Injil yang diberitakan Rasul Paulus adalah Injil kasih karunia. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan, dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Bukan Taurat ya, kasih karunia. Kita hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sudah saudara baca ayatnya? Belum? Kita buka Roma pasal 6 supaya kita lihat, kita nggak hidup lagi di bawah Taurat Bapak Ibu. Kita hidup di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 14. Saya akan bacakan. Sebab kamu dikatakan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kita nggak hidup di bawah Taurat Bapak Ibu, kita hidup di bawah kasih karunia. Kenapa firman Tuhan berkata kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa? Kenapa? Jadi jangan lagi saudara menganggap orang berdosa, tapi saudara harus percaya kepada Injil bahwa Yesus telah menebus dosa-dosamu, bahwa Yesus telah menyucikan, menguduskan engkau. Jadi yang ada di pikiran kita hari ini, saya dikuduskan oleh darah Yesus, saya orang kudus, saya orang benar. Berubah, hati saudara harus berubah. Makanya dikatakan perubahan pikiran. Pertobatan itu mengubah pikiran, perubahan roha. Apa yang dirubah? Iman saudaraku, kita hidup dalam iman hari ini. Saya orang benar, saya orang suci, saya orang kudus. Setiap kamu bangun, setiap kamu melangkah, setiap kamu bergerak, kamu harus percaya orang suci. Amin. Jangan lagi pernah berpikir orang berdosa. Saya orang kudus. Itu yang dirubah Bapak Ibu. Karena masih banyak orang Kristen sekarang mentalnya masih mental di bawah Taurat. Kalau saya nggak kasih persembahan, saya berdosa. Karena saya nggak ke gereja, saya berdosa. Bukan begitu lagi Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu, hidupnya diberkati Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, kerinduannya ada di gereja. Amin. Orang yang percaya Yesus, dia akan jauhi dosa. Dia gak mau kompromi dengan dosa, karena dia orang benar. Sudah mulai paham? Kita gak dituntut perbuatan, karena Yesus sudah berbuat buat kita. Dia sudah mati. Firman gak main-main saudara, coba lihat. Sebab kamu dikatakan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi dosa gak berkuasa lagi di dalam hidupmu Bapak Ibu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Paham saudara, hidup di bawah kasih karunia itu semacam air terjun. Saudara hidup di bawah air terjun, tidak pernah haus.
Kalau dosa ada yang membasuh. Kalau dosa ada membasuh. Apa yang membasuh? Darah Yesus. Darah itu kan sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Jadi begitu kita berdosa, sekali lagi perhatikan, begitu kita berdosa, darah itu kan ada Bapak Ibu. Sudah ada darah itu kan. Itulah yang membayar dosa kita. Jadi begitu kita dosa, darah itu membayar. Begitu kita dosa, darah itu membayar. Apa yang kita lakukan? Tinggal mengakui. Bapa, hari ini saya gagal. Saya berdosa. Darah Yesus 2000 tahun lalu membasuh dosa. Amin. Begini saudara, perhatikan. Kita kan ada, percaya nggak saudara, ada dosa yang belum saudara lakukan? Percaya nggak? Oke, saudara hari ini sudah benar. Hari ini saudara nggak berdosa. Besok atau pulang dari gereja mungkin nanti saudara berdosa. Betul nggak? Moga-moga enggak ya. Tapi bisa jadi pulang dari sini celana saudara nanti dicek disemprot mobil orang, saudara marah. Udah dosa. Tiba-tiba kita kecemprit air pulang dari sikap di simpang situ. Keluarlah kata-kata kasar, udah dosa. Saya mau tanya, dosa itu udah dibayar Yesus atau belum? Dosa yang akan kita lakukan besok atau seminggu ini, apakah sudah dibayar Yesus? Saya mau tanya dulu. Kita kan sekarang belum berbuat dosa nih, tapi besok bisa berbuat dosa. Ibu Yardi bisa marah-marah nanti sama Pak Yardi. Gara-gara si kecil. Tidak berdosa kan? Saya mau tanya, dosa itu sudah dibayar Yesus atau belum? Sudah. Kalau dosa belum dibayar Yesus Bapak Ibu, kita nggak masuk surga. Paham kan? Dosa hari esok itu sudah dibayar. Bahkan Bapak Lauli, anaknya belum lahir Pak, dosanya pun sudah ditebus Yesus. Belum lahir. Iya kan? Dia belum ada di dunia kan? Itu dosanya udah dibayar. Bahkan anaknya dia Pak, dia belum lahir nih. Anaknya dia yang belum lahir ini sudah ditebus Yesus juga. Karena Yesus gak disalibkan 2 kali Bapak Ibu. Yesus disalibkan 1 kali untuk dosa-dosa manusia. Amin. Iya, dosa kita besok hari sudah dibayar. Siapa di sini paling berdosa? Saya. Dosa saya sudah dibayar Tuhan. Amin. Saya akui saya paling berdosa. Ada di sini merasa paling benar, angkat tangan. Kita semua orang berdosa Bapak Ibu. Enggak usah lagi kita munafik, sok-sok hebat, sok-sok benar. Orang berdosa cukup. Kita semua orang berdosa. Amin. Pulang dari sini nanti bisa-bisa marah sama istri, bisa-bisa marah sama saya, sama gembala. Lama banget sih Pak Gembala khotbah. Ya, perut sudah lapar, keloncongan, dosa saudara. Iya. Kalau saudara protes-protes ke gembala berdosa. Tapi dosa itu sudah dibayar belum? Sudah. Hebat kan? Karena setiap dosa Bapak Ibu harus dibayar. Dulu dengan korban. Yesus korban kita. Dialah korban yang sempurna. Makanya dalam hidup saudara muliakan Yesus. Gak ada yang lain. Semua sudah dibayar. Dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, dosa apa lagi? Dosa hitam, dosa merah. Ada mungkin ada yang dosanya biru, ya kan? Kita buatlah di warna-warna dulu. Ada dosa hitam, ada dosa merah, dosa ungu. Apapun dosa saudara dibayar lunas. Hebat Tuhan Yesus. Makanya saudara bersyukur karena Yesuslah saya masuk surga. Karena Yesuslah saya dikuduskan hari ini. Yang terakhir, ya sekali lagi ini terakhir buat kita. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Kalau ada yang bingung soal khotbah saya, biarlah nanti Tuhan akan ajar saudara dengan baik. Mungkin masih bingung saudara, mana nih Pak Gembala? Karena orang-orang biasanya mengajarkan perbuatan. Kasihlah ini, kasihlah ini, kasihlah ini. Saya begini Bapak Ibu.
Kenapa saya berbuat semua kebaikan? Karena Yesus lebih dahulu berbuat baik kepada saya. Amin. Apa sih yang sudah saudara perbuat kepada Tuhan? Coba. Gak ada. Kita gak ada yang hebat, hanya Yesus yang hebat. Gak ada yang hebat. Ya, kita akan buka firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Sudah dapat Bapak Ibu? Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ayat 20 perhatikan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin apa? Banyak. Taurat diberikan bukan supaya pelanggaran semakin sedikit. Sudah saudara dapatkan ayatnya kan? Coba. Ini kita diajar nih. Lihat, perhatikan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Maka tadi saya katakan, apakah Tuhan gila? Kenapa dia kasih hukum Taurat? Supaya pelanggaran semakin banyak. Jadi kalau ada lagi orang mengajarkan Taurat hari-hari ini, saudaraku perlu bertobat. Ya, kita memberitakan Injil. Amin. Taurat itu kudus, Taurat firman, tapi kita nggak hidup lagi di bawah Taurat. Nggak, kita hidup di bawah kasih. Amin. Kita hidup di bawah kasih. Salam kanan kirimu, katakan kita hidup di bawah kasih karunia. Yang kuat Bapak Ibu, jangan segan-segan. Kita hidup di bawah kasih karunia, katakan. Ya, sekali lagi. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu orang dikatakan di sana, melakukan pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Itu ada. Jadi satu orang melanggar, semua kita dapat hukuman. Kita semua keturunan Adam Bapak Ibu. Jadi kita semua berdosa. Adam yang buat dosa di Taman Eden dengan Hawa. Saya kena imbas, saudara kena imbas. Iya kan? Nah, dilanjutkan saudaraku, dikatakan demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itulah Yesus. Yesus taat disalib. Coba seandainya Yesus, saudaraku, kabur dari Taman Getsemani, kabur dia, kan dia berdoa, ya Bapa, sampai meneteskan darah. Iya, Tuhan meneteskan darah. Dia berdoa, darah keluar saudara, dari keringatnya aja darah. Terus malaikat datang memberi kekuatan kepada dia. Apa dia katakan? Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Darah Yesus saudara, keringat Yesus itu darah, piluhnya seperti darah. Jadi darah, bayangkan saudara, menurut medis, kalau orang katanya sempat keluar darah keringatnya, itu pecah pembuluh darah. Jadi Yesus begitu berat menanggung dosa kita. Dia berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Coba baca, itu piluhnya seperti darah. Dia mengeluarkan darah Bapak Ibu, keringatnya. Bayangkan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Ditimpakan. Dosa diangkat dia. Dosa saya, dosa saudara, dosa si Ruben, semua. Kita semua. Bahkan keturunan kita, generasi kita ditimpakan kepada Yesus di Taman Getsemani, di kayu salib. Makanya dia bilang, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakmu, melainkan apa? Kehendakmu lah yang jadi. Begitu saudara. Jangan saudara anggap enteng kalau Yesus menanggung dosa kita. Bayangkan darah keluar dari keringatnya.
Pernah diteliti kalau orang katanya keluar darah itu pembuluh darahnya pecah. Ya. Udah gitu murid-muridnya pun semua kabur kan, takut ninggalin dia. Tinggalin Yesus seorang diri. Apakah kamu tidak tahan hanya 1 jam berjaga-jaga? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memang luar biasa. Dia rela mati buat saya, buat saudara. Amin. Makanya saya katakan gak ada manusia di muka bumi, di kolong langit ini yang saya banggakan selain daripada Yesus. Gak ada yang lain. Dia bertanggung jawab atas hidup saya. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Kasihi dia. Jangan ada yang lain dalam hidup saudara. Cintailah Yesus dalam hidupmu. Lakukan firman-Nya. Taati, turuti dia. Dia adalah Bapa kita yang lain. Amin. Saya mengasihi. Saya baca firman saudara, biasa saya menangis, meneteskan air mata. Kalau saya baca firman sendiri, bayangkan dia meneteskan darah. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa tetesan. Makanya malaikat datang. Kan malaikat datang waktu dia berdoa. Malaikat beri kekuatan kepadanya. Bayangkan darah menetes. Ngeri. Tapi untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus baik. Banggalah punya Tuhan ya. Jangan lagi saudara keraskan hati. Jangan seperti orang berkata, ya Tuhan, berilah hati, usirlah hati keras, berilah hati lembut. Jangan ya. Amin. Paham saudara yang saya maksud? Paham kan? Hari keras harus kita usir, hati lembut harus kita terima. Amin. Karena pernah ada teman berdoa seperti itu. Ya Tuhan, usirlah hati keras, berilah hati lembut. Ini humor ya di akhir khotbah kita. Saya bukan menyinggung saudara. Ada teman saya. Saudara juga tertawa kan, walaupun orang biasa. Terus itu bilang sama bapak, Pak Gembala, lah itu kan sama-sama binatang Pak. Ya Tuhan, usirlah hati keras, berilah hati lembut. Keras dan lembut kan sama saja. Yang dimaksud, nah itu nggak bisa kita hakimi ya. Kalau ada pun orang berdoa seperti itu kan, kalau orang kan bisa hakimi. Apa-apaan ini doa, usirlah hati keras. Padahal hatinya saudaraku yang dimaksudnya betul. Usirlah hati keras, berilah hati lembut. Cuman perkataannya kurang huruf. Orang mendengarannya usirlah hati keras, beri hati lembu, ya kan? Si Ruben bilang keras sama lembu kan sama-sama binatang. Ya, halo, saudara sudah semangat? Amin. Cinta Yesus ya, jangan ada yang lain dalam hidup saudara. Bule-bule buang. Ya, jangan ada lagi kekafiran di rumah kita. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengajar kami untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan, hidup sesuai Injil Tuhan. Kami tidak menjadi hakim, kami tidak saling menghakimi, tapi Tuhan mengajar kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa hari ini. Materaikan dalam hati pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan sejauh timur dari barat. Haleluya. Kembali kami naikkan pujian ini Tuhan, karena kami mengasihi-Mu. Kau rela mati buat kami di kayu salib. Kami bangga punya Allah yang ajaib. Kami bangga punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, Kau baik. Kau rela mati buat kami. Kau rela membayar dosa-dosa kami. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku, kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Mari angkat dua-duanya tanganmu, anak-anak Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, yang Kau beri, pulihkanku. Benar Tuhan, pengampunan yang Kau beri betapa besar bagi kami. Kami sadar Tuhan, kami sering berbuat dosa, kami sering melanggar firman Tuhan. Kami tahu kelemahan kami, tetapi Tuhan sungguh baik dan mengasihi kami. Kau sungguh baik dan mengasihi kami. Kami sadar Tuhan, kami sering berdosa, kami sering tidak taat. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk setia kepadamu. Biarlah hati kami tidak hati yang keras, tapi hati yang lembut mengasihi Tuhan. Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kau tahu isi hati jemaat-Mu saat ini. Engkau tahu apa yang ada di pikiran jemaat-Mu saat ini Bapa. Biarlah kami hidup bertumbuh di dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan seluruh hidup kami, memberikan sepenuh hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi, Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Mari angkat dua-duanya tanganmu kepada
dosa. Kita banyak mengecewakan Tuhan. Kita banyak mengecewakan Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang mau beri, pulihkanku, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Glory bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Yesus, kau baik, kau mengasihi kami. Jemaat Tuhan, cintailah Yesus, hargai pengorbanan Tuhan, kasihi Dia dalam hidupmu. Jangan kecewakan Tuhan Bapak Ibu. Kita sadar memang kita tidak dapat sempurna, tetapi berusahalah untuk tinggalkan dosa-dosamu, untuk tinggalkan kejahatanmu. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang menghargai pengorbananmu, orang-orang yang menghargai kasih-Nya yang besar. Dia sudah mati di kayu salib, Dia dicambuk, Dia ditikam, Dia diludahi, Dia dimahkotai duri untuk menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Dia menanggung penderitaan. Dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Yesus bayar harga dengan darahnya. Tuhan, kau baik bagi kami. Kadangkala kami mengecewakan Tuhan. Kami mementingkan pribadi kami. Kami mementingkan diri kami. Kami egois Tuhan. Kami egois mengandalkan diri kami. Kami bangga pada diri kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat, mau mengubah pikiran kami, supaya Yesus betul-betul hadir dalam hidup kami. Sehingga kami seperti yang kau firmankan, menjadi garam, menjadi teladan, menjadi contoh, untuk saling mengasihi, saling membangun dengan yang lain. Ini kami membantu Tuhan. Biarlah kami semua diajar oleh Roh Kudus, agar kami hidup dalam kebenaran, agar kami hidup di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapilah kami dengan Roh-Mu, pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau mengasihi kami. Jemaat, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Penyertaan Dia sempurna Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Dia baik. Dia baik, Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Nikmati Tuhan Yesus. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadirat Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat dua-duanya tangan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika dia serahkan kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, agar kami hidup di dalam Injil Tuhan, agar kami percaya kepada Injil dengan murni. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, biarlah Kau mengajar kami untuk selalu kami hidup di dalam kebenaran-Mu selalu, agar kami hidup taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Saudaraku, pengumuman buat kita hari ini. Hari Minggu kita tetap ibadah di tempat ini. Yang bawa pujian adalah Inang Natalia. Dan ibadah rumah hari Rabu kita adakan di rumah Amang Warubu di ujung jalan. Enggak, di Gembala, di sini. Sorry, digantikan dengan Amang Gembala yang diadakan di gereja ini. Kalau boleh hari Rabu kita percepat sedikit waktu kita, karena nanti takut kemalaman orang Amang pulang ke Huda-Godang. Jangan seperti waktu yang kita di rumah Om Natalia udah terlampau larut malam kita selesai ibadah. Saya rasa sekian dulu pengumuman buat hari ini. Terima kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran. Kau besar dan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Tidak ada Allah seperti-Mu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kau rela mati buat kami untuk membayar lunas dosa-dosa kami Bapa. Hari ini kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan oleh darah-Mu. Dan kami percaya setiap penyakit di tubuh kami tidak akan bertahan. Ada di dalam setiap tubuh kami. Terima kasih Bapa. Walaupun virus apapun tidak akan dapat bertahan di dalam tubuh kami, karena darah Yesus membungkus setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah kami hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah pimpin ibadah kami ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang memimpin mengurapi kami. Bapa, beri kami semua selalu kesehatan. Beri kami semua panjang umur Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha kami. Bebaskan kami dari hutang-hutang. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Allah, Engkau berikan mereka kepintaran, kecerdasan. Biarlah Allah mengaruniakan selalu hikmat buat kami. Berkati sekolah anak-anak kami yang selalu juara, unggul di bidang mereka masing-masing. Dapat beasiswa, kuliahkan ke perguruan-perguruan tinggi. Buat anak-anak kami yang kuliah, berkati kuliah si Maria, Stefanus, si Rataman Tuhan. Biarlah mereka lulus sarjana, cukupkan semua biaya yang mereka perlukan untuk kuliah. Kami juga berdoa buat si Irma, Engkau memberkati kuliahnya, beri dia lulus Tuhan, cukupkan semua biaya yang diperlukannya. Kami berdoa buat Desi, agar Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan juga memberkati Delima, baik juga si Desri. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di perantauan. Tuhan melindungi, jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka segala rancangan orang-orang jahat. Kami berdoa buat keluarga Bapak Telam Banua, tungganenya atau iparnya Tuhan yang sedang berduka. Biarlah Engkau hibur
keluarga dari Bapak Tulang Banua dan anaknya boleh hadir ikut ibadah saat ini. Beri kekuatan buat mereka Tuhan. Roh Kuduslah yang menghibur mereka. Baik juga buat Bapak Tulang Banua, Roh-Mulah yang menghibur, memberi kekuatan kepada Bapak Tulang Banua dan keluarga. Kami berdoa Bapak untuk Bapak Lauli, di mana ucapan syukur hamba-Mu, baik juga Bapak Yardi, biarlah menyenangkan Tuhan ucapan syukur keluarga ini Bapak. Berkati kandungan Ibu Lauli, berkati anaknya dan suaminya dalam kandungan sehat sempurna. Ibu Lauli juga mengandung dengan kesehatan yang prima, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tensinya normal sampai melahirkan. Kami juga berdoa buat Bapak Yardi agar Tuhan memberkati keluarga ini, agar Tuhan mencukupkan semua keperluan keluarga ini. Anak-anak Bapak Yardi dan adiknya sehat sempurna. Kalau ada sakit penyakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Inang Natalia, di mana memberi ucapan syukurnya untuk pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Inang ini, berkati anak-anaknya Bapa. Pelihara Inang ini, selalu beri kekuatan Tuhan. Biarlah Inang ini dan anak-anaknya selalu hidup berkelimpahan. Beri Inang ini selalu kesehatan. Kalau ada sakit penyakit, sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa untuk ucapan syukur anak-anak-Mu ini. Biarlah Allah memberkati, membalaskan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat Inang Uma yang sudah Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan, baik obat yang dimakannya, sehingga Allah memberkati sehingga dia boleh ibadah sehat sempurna hari ini. Kami berdoa buat Ibu Nopi yang sedang sakit Tuhan, di mana hari ini Ibu Nopi tidak dapat melayani Tuhan dalam sekolah minggu. Kami berdoa buat Ibu Nopi agar Tuhan menyembuhkan Ibu Nopi dengan sempurna. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Kami berdoa, kami tolak, kami usir, sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dan Ibu Nopi hari ini juga sehat sempurna. Besok kembali beraktivitas Tuhan. Darah rendah kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membungkus Ibu Nopi, darah Yesus mengalir di tubuhnya sehingga ibu ini tidak sakit lagi. Ibu Nopi sehat sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang kami perlukan, kami butuhkan, cukupkan sehingga gereja-Mu pembangunannya finish, selesai Tuhan dengan kerinduan kami. Boleh Allah memberkati pembangunan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Sincun, di mana Pak Sincun yang sedang terpapar COVID Tuhan di Jakarta. Sembuhkan Pak Sincun Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bungkus beliau dengan darah-Mu. Berikan istri, anak-anaknya, menantu-menantu, cucu-cucu beliau sehat sempurna. Biarlah Allah memelihara keluarga ini. Berkati pelayanan beliau. Kami berdoa Tuhan, di mana beliau sedang menjual tanah dan rumahnya. Biarlah Tuhan Kau beri beliau pembelinya yang murah hati dengan harga yang memuaskan. Kami berdoa agar Pak Sincun semakin diberkati Tuhan, semakin Allah berkati berlimpah-limpah berkat-Mu dalam keluarga ini. Terima kasih korban-korban beliau yang sudah pernah beliau berikan untuk pembangunan gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lindungi kami semua pulang ke rumah masing-masing. Jauhkan dari kami segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, segala rancangan orang-orang jahat. Putus malaikat Tuhan menjaga mengawal kami. Kendaraan kami Tuhan, sepeda motor, beca, beri tidak ada kerusakan apapun. Pencobaan kami tiba di rumah masing-masing dengan keadaan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Opung Natalia. Sembuhkan Tuhan jika sakit, bahwa abang itu tidak dapat ibadah hari ini.
bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengurapi kami yang melayani hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, segala hormat, segala kuasa, kemuliaan bagimu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita dua-duanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa